Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hobi Fajar Aziz. Saya dari kelas I Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan membacakan atau mendiskusikan hasil materi yang ke-10 tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Mata kuliah ini dipengampu oleh Bapak Hervin Yongki Pradipta MHI. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama yaitu maqasid asy-syariah. Secara bahasa, maqasid asy-syariah ini terdiri dari dua kata, yaitu dari maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Jadi kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara. Seperti yaitu yang pertama yaitu agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan yang kelima harta. Jadi tujuan syar'i dalam masyarikatan ini ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf, yaitu adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan dari daruri haji dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum, yaitu tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan hukum kaum muslimin ini baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Jadi kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama yaitu masalah itu harus real atau nyata, berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan suatu khayalan. Yang kedua yaitu maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar diterima akal. Yang ketiga yaitu harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Yang keempat yaitu mendukung realisasinya masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri baik yang umum maupun yang khusus. Yang kedua yaitu menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga yaitu membantu ulama beristijad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat yaitu mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Yang kedua itu pelengkap maqasid asy-syariah. Yang pertama yaitu pelengkap maqasid ad-daruriyat. Jadi ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, yaitu syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Yang ketiga yaitu perlengkapan maqasid asy-syariah. Yang kedua perlengkapan maqasid hajiyat. Tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian, yaitu untuk mengqashar salat lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan yaitu menjamaknya. Yang keempat yaitu perlengkapan maqasid asy-syariah. Yang ketiga perlengkapan maqasid tahsiniyat. Syar'i yaitu mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syar'i itu mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakannya pemerintah itu agar binatang yang dikurbankan itu dipilih dari binatang yang tidak cacat. Selanjutnya yaitu perantara maqasid asy-syariah.
Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat dijelaskan bahwa karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Jadi pengetahuan dan pemahaman yang benar itu mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan bagi menjadi pendukung utama untuk mentaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat. Larang-larangannya juga dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya itu diperbolehkan. Oleh karena itu, kita perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya lah mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah yang penting, seperti ini yang pertama yaitu sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang topik ke-10 ini. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.